Cek aja ya. Sudah? Halo Sobat Kampus, kembali lagi dalam podcast Ngopi, Ngobrol Pintar. Tentunya dalam ruang obrolan santai namun penuh inspiratif bersama STPM Santa Ursula, Kampus Pembangunan Masyarakat. Dan kali ini kita mengangkat tema dedikasi dan aksi dalam lingkungan. Dan dalam tema ini kita ingin mau menyampaikan kepada masyarakat dan penonton tentunya kepedulian terhadap lingkungan dari sudut pandang para LSM ataupun komunitas lingkungan. Ada Acil di sini, anak cinta lingkungan, dan Trasero tentunya. Dan kita juga bersama dengan akademisi yang tentu juga mengulik-ulik terkait dengan kajian-kajian ilmiah terkait dengan lingkungan. Nah, Sobat Kampus, hari ini juga kita kedatangan tamu yang luar biasa yang memiliki segudang pengalaman tentunya dalam lingkungan dan aksi di lapangan. Kita juga akan kenal-kenal lebih dalam narasumber, ketiga narasumber kita saat. Ya mungkin saya mulai uh, dari Acil, kemudian dari Trasero dan dari ya. Mungkin saya persilakan Pak uh, Bardi, ya Pak Bardi ya. Pak Pak Umar Umar. Hamdan, ya. Kemudian Pak Bardi dan Pak Hen. Saya persilakan Pak perkenalan mungkin dari nama, jabatan pendirinya atau koordinator. Ya, Baik, terima kasih pemirsa di mana ada. Perkenalkan nama saya Umar Hamdan, dan saya sebagai Berapa lama Pak kira-kira kalau bergabung? Acil itu dari tahun 2013 ya. Kemudian memang sebelumnya dari tahun 2003. Tahun 2003 saya dan teman-teman yang alumni Dewan Kerja Cabang ini dalam perjalanan uh, daftar jari aja lah semua. Ya, tahun 2000 berhenti hilangin terus. Akhirnya saya coba Sempat vakum ya Pak ya, vakum lama dan dihidupkan kembali tahun berapa? kembali dengan tahun 2004. Sekarang Pak ya, luar biasa ya, dari tahun 2003 ya membentukkan dan pendiriannya sampai sekarang masih konsisten. Kemudian dari Pak Tadi ya, Pak Berdi ya, Pak Berdi dari Trasiro. Aduh, minta maaf kesalahan nama ya. Silakan Pak, mungkin perkenalan singkat dari Trasironya seperti apa Pak? Trasiro sebenarnya kita lebih bahasa santainya itu kan, kalau Trasiro kan istilahnya bahasa Inggrisnya pahlawan sampah. Jadi pahlawan sampah sendiri memang trademarknya Trasiro. Trasiro itu organisasi global, jadi itu ada di Swiss. Berdirinya dari tahun 2013 2014 masuk. Sekarang kita sudah punya 94 chapter yang sudah, satu chapternya yaitu Trasero ND. Dari tahun berapa tadi Pak? Lainnya di Kalau di ND 2018. 2018 ya. Semua keanggotaan itu apakah dari
ada juga dari pemerintahan atau dari masyarakat pada Nah, umumnya? kalau untuk di Trasiro kita sih Oh, benar-benar relawan. ya pan, jadi siapa saja yang mau gabung dari masyarakat ada ya tanpa ada keanggotaan, jadi semua bisa gabung. Oh ya, baik. Berarti semua latar belakang boleh bergabung ya Hmm. dalam tujuan dan yang sama. Oke, baik Pak. Kemudian dari akademisi ya, ini orang dalam tapi perlu juga dikenal oleh penonton ya tentunya. Ya, saya persilakan Pak. Oke, terima kasih. Salam kenal, Pak host yang biasa. Saya Hen, lengkapnya Helenerius Najulika. Saya sebagai pengajar dan sekaligus dalam konteks ini eh, mem- salah satu agenda kegiatan kita, meriahkan Natal. Baik, penonton. Ini ketiga narasumber sudah memperkenalkan sedikit profil dari masing-masing pribadi dan juga tentunya podcast ini dilaksanakan juga menjelang Disnatalis ya Pak ya, ulang tahun STPM ke-54. Dan juga nanti akan diikuti dengan aksi juga tentunya ya Pak. Baik. Eh, di sesi ini saya ingin mengulik banyak tentang pertanyaan yang juga tentunya penonton juga harus tahu ya, apa kegiatan atau keseharian aksi daripada Trasiro maupun dari anak cinta lingkungan Acil dan juga pendidik dalam hal ini yang mengampu dari komunitas ya, untuk dari Trasiro Berdi. Mungkin saya pengen menanyakan motivasi awal ya, ya tertarik hingga membentuk sebuah gerakan aksi lingkungan khususnya yang bergerak di sampah. Seperti apa ya motivasi dan visi awalnya itu? Kalau untuk saya pribadi, awalnya gabung sebenarnya awalnya tuh tidak paham sih, sampai suatu saat dengan dalam Plastic Ocean di dokumenter itu eh, menunjukkan bahwa di salah satu samudra itu ada namanya benua plastik. Jadi semua sampah yang kita buang ke laut itu akan dibawa oleh arus air dan dia tuh menyatu dan membentuk sebuah pulau. Itu kalau diukur itu besarnya itu kurang lebih setara dengan 3 kali luasnya negara Texas. Itu ada Film dokumenternya. ya, film dokumenternya namanya Plastic Ocean. Dari situ wow, ternyata selama ini yang semua sampah yang kita hasilkan itu ternyata berdampak buruk ya. Dari situ akhirnya mulai peduli, mulai coba untuk bergerak sendiri dan akhirnya ketemulah dengan komunitas Trasero. Itu saya gabung dan mempelajari visi misinya, ternyata visi misinya bagus dan sesuai, akhirnya bergerak sampai sekarang. Visi misi dari Trasiro apa Pak kalau bisa kita tahu? Visinya Trasero yaitu adalah membentuk atau membuat dunia ini bebas dari polusi sampah, khususnya sampah plastik. Oh ya, baik ya. Thank you Pak Berdi untuk ini ya, motivasi awal berarti berangkat dari kesadaran ya, dengan melihat film dokumenter itu mengingat dan sadar bahwa sekecil apapun sampah kalau banyak dia seluas Texas ya untuk besarnya sampah ini, berarti ya buruk sekali ya untuk sampah. Oke, baik. Dari Acil ya Pak Umar, mungkin saya pengen tahu nih Pak, visi dan motivasi awal Pak Umar bisa terjun ke Acil ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau untuk visi dan motivasi awal ya, bagaimana kenapa saya mendirikan Acil, kemudian memang dari hobi ya, dari hobi
yang memang berorganisasi pertamanya, hobi berorganisasi, kemudian hobi dengan hal-hal di pencinta alaman, yang mulai dari sejak di bangku sekolah di SMA. Jadi hobi dengan menanam, kemudian ya adalah. Jadi dari situ kemudian beranjak ya kita bergabung dengan teman-teman yang saya ceritakan tadi, bahwa di tahun 2003 itu teman-teman alumni Dewan Kerja Cabang ND itu kita coba membuat sebuah kegiatan yang membuat semacam komunitas apa itu. Makanya lahirlah GMP, Gerakan Muda Pencinta Alam, yang kami singkat dengan Gerda Pala waktu itu. Gerda Pala. Oke. Itu di tahun 2003. Akhirnya kami meramu, mencoba untuk berbagai macam kegiatan dari teman-teman yang memang basically-nya yang di waktu di kampusnya di Jawa, bergabung dengan Mapala. Akhirnya ya kami menyatukan, kita punya visi misi itu. Ternyata pengalaman mereka, dan saya nggak kuliah ya seperti jadi teman-teman itu mencoba kita untuk bergabung kembali di situ, dan tepat tanggal 4 Desember tahun 2003 kita deklarasikan Gerda Pala itu Gerakan Muda Pencinta Alam, dan anggotanya hampir ya kalau dibilang semua sekolah yang ada di kota itu anggotanya. Jadi setiap tahun itu kita merekrut, yang daftarnya itu anak-anak SMA. Berarti pada anak-anak SMA itu yang khusus anak-anak SMA dulu. Ada kerjasama dengan sekolah Pak? Sekolah, kemudian pemerintah, itu sudah ada kolaborasi ya, mitra. Dan juga sempat camping ground yang ada di Wolodae itu hasil survei studinya kami di Gerda Pala itu, yang kerjasama dengan TNK dan Dinas Pariwisata. Jadi mengapa sampai ke Acil ini? Kami melihat bahwa ternyata dari sekian, ternyata membentuk karakter daripada anak-anak yang sudah dewasa ya. Kalau bilang sudah dewasa usianya, SMA itu memang agak susah Pak. Jadi ya terbukti seumuran kita juga untuk seumuran orang tingkat dewasa ya, untuk membuang sampah masih nggak peduli dengan sampah. Jadi akhirnya kita coba, ini harus mulai dari usia ini. Makanya terbentuklah Acil itu. Makanya kita coba meramu itu, akhirnya dapat ide anak cinta lingkungan. Jadi kita mulai dari anak usia dari 7 tahun sampai dengan 15 tahun. 7 tahun sampai 15 tahun ya. Berarti ada ketentuan-ketentuan juga. Ada ketentuan. Dan dari relawannya yang bergabung di Acil itu apakah hanya anak sekolah tadi dan usia tertentu atau juga ada relawan dewasa? Punya pengasuh ya orang dewasa. Jadi kita ada 11 pengasuh. Teman relawan, baik juga yang relawan-relawan lainnya. Kalau untuk pengasuh tetapnya kita 11 orang. Kemudian ada relawan, relawannya itu ada juga alumni STPM Ketua luar biasa ya. Jadi pernah anak STPM kan yang ada konsultasi untuk skripsi apanya itu biasa sering dengan baik. Pak Umar, luar biasa ini motivasi awal sampai dengan adanya Acil ya Pak. Tapi saya melihat di sini kalau secara profil Pak Umar sebagai pendiri, Pak Berdi sebagai koordinator, ya. Tentunya sebagai pemimpin atau leader dalam pendiri maupun koordinator dalam menjalankan aksi itu kan, apalagi dengan karakter tadinya. Saya melihat karakter orang-orang yang tergabung dalam relawan, tergabung dalam komunitas ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Disatukan menjadi satu visi yang sama, misi yang sama, kemudian melakukan aksi. Nah, ada tidak tantangan mungkin sebagai koordinator maupun pendiri ya dalam membuat sebuah gerakan aksi lingkungan ini, tantangannya apa di awal begitu? Mungkin dari Pak Umar dulu ya.
Kalau untuk tantangan sih, dengan sekian tahun yang kita jalan berbagai macam kegiatan, baik kita lakukan kegiatan edukasi dan juga turun ke sekolah-sekolah, kelompok-kelompok masyarakat. Kalau kita acil ini kita melakukan kegiatan apa yang sudah diatur ya di dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi bagaimana pengelolaan persoalan lingkungan khususnya sampah tadi mulai dari hulu hingga ke hilir. Jadi bukan hanya sekedar kita kalau kita gerakan-gerakan memindahkan sampah, aksi-aksi gotong royong apa kerja bakti itu sudah wajar biasa ya. Tapi bagaimana hulunya, karakter, kemudian gerakan-gerakan yang dibuat belum adanya sistematis yang sampai dengan sampah itu mau dijadikan apa. Nah, kalau tadi manajemen tadi kayak macam apa. Nah, itu memang kita melihat ya, mulai dengan kita tadi membentuk karakter dari anak-anak usia dini tadi. Kalau tantangannya tadi, tantangannya itu adalah kita masih melihat orang-orang dewasa yang masih susah ya diatur ya, susah diatur, yang masih membuang karakternya sampah sudah di terbentuk. jembatan Wolowona, yang masih buang sampah di got, yang masih itu yang tantangan kita yang paling tidak proses-proses ini tidak perlu kita berhenti sampai di sini. Baik. Kalau Pak Berdi seberapa lama jadi koordinator dan apa tantangan awal? Kalau seberapa lama sudah dari kalau saya sih gabungnya dari 2019. Ya, sekarang juga sudah jadi bagian yayasan untuk Trasiro Indonesia juga. Ya, saya jadi pembina yayasan juga di situ. Nah, untuk tantangannya sebenarnya masalah sampah ini masalah serius sih. Jadi untuk bukan hanya di ND saja tapi global, nasional bahkan internasional. Sebenarnya tantangannya sama, yaitu bagaimana kita merubah mindset manusia ya. Jadi ceritanya ya selama ini yang dilakukan atau dipikirkan sama orang-orang atau masyarakat yaitu bahwa kalau sampah sudah ada mau dikemanakan. Ya. Kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau sampah itu bisa tidak ada dari awalnya? Paham tidak? Jadi misalnya kayak gini ya. Contohnya, kenapa saya taruh botol ini di sini? Kenapa saya tidak ini botol ini saya tidak biarkan kayak di sini? Karena tujuannya, nah ketika saya pakai botol yang bisa dipakai ulang, ini kan botol isi ulang kan? Isi ulang air. Bakal ada sampah ini tidak setelah saya pakai? Iya Pak, kalau ada sampah. Kalau saya pakai ini bakal ada sampah kan? Iya. Kalau saya tidak pakai ini, saya pakai punya botol sendiri yang bisa diisi ulang, akan ada sampah tidak? Tidak ada. Nah, itulah yang kita tantangan yang susah untuk dirubah yaitu pola pikir bahwa mindset masyarakat. Ya, mindset masyarakat bahwa sekarang semua masyarakat itu lebih mulai sudah ketergantungan dengan plastik sekali pakai. Nah, ya, tapi itu dari Trasiro kita mengambil bagian untuk bagaimana mengedukasi untuk merubah pola pikir kayak gitu. Kira-kira gampang atau susah? Ya luar biasa nih, gampang-gampang sulit. Kalau dibilang sulit, sebenarnya tidak. Iya. Kita sudah ada jawabannya. Di 40 tahun lalu, Rian umur berapa sekarang? 30. 30. Ya. Sudah ada mulai ini MDK. Kalau Pak, siapa Pak? Hen. Aku 35. 35 ya. Ya. Sebenarnya kalau mungkin di zamannya Pak Umar kayaknya. Ya. Di zamannya Pak Umar kecil ada tidak air kemasan? Ya, kemasan ada. Ya maksudnya air kemasan. Tapi dulu biasanya minum apa? Kita kan biasanya pakai masak, pakai sirek. Sebenarnya nenek moyang kita tuh sudah punya sistem alami. Jadi sistem natural untuk di lingkungan kayak gitu. Hanya tidak boleh ada plastik begitu ya. Hanya industri akhirnya yang masuk. Iya. Oke, baik. Wah, menarik nih, semakin menarik. Saya pengen mengulik lagi lebih dalam nih terkait dengan pola mindset masyarakat terkait kesadaran sampah ya. Karena dua komunitas ini juga yang bergerak secara real time ya untuk di sampah. Tapi saya lari ke akademisi dulu nih. Tentunya saya pengen tahu bagaimana di dunia akademik ya.
sebagai dosen ya, sebagai pendidik, memberikan treat atau edukasi terkait dengan kesadaran lingkungan bagi mahasiswa dan masyarakat. Mungkin melalui apa? Oke. Terima kasih Pak Host Rian. Kalau di dunia akademik misalnya kita di STPM ya, itu kan tentunya ada tiga level ya, 3 hal untuk kampus perguruan tinggi. Pertama melalui pendidikan, pengajaran, terus melalui penelitian dan melalui pengabdian. Nah, jadi 3 hal itu yang membuat kampus itu punya peran ruang terlibat langsung dalam kegiatan peduli lingkungan. Misalnya dalam kegiatan pendidikan, misalnya di ruang kelas ya, ada mata kuliah, ada subpokok pembahasan yang membahas soal ekologi ya, tentang tata kelola lingkungan, tentang kebijakan di sektor lingkungan ya. Di situ mahasiswa diperkenalkan dengan masalah-masalah lingkungan yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita di luar, dan itu menjadi ruang untuk membuka wawasan mereka, sehingga kemudian wawasan itu diuji dalam kegiatan pengabdian aksi sosial. Nah, untuk selama ini misalnya dalam konteks kita di STPM tentu banyak kegiatan-kegiatan pengabdian ya, misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar bahwa kita pernah ada kerjasama dengan ACIL tahun 2022-2023 ya, kegiatan Abdimas. Nah, terus ada kegiatan PKL ya, praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Di situ ada kegiatan bakti sosial di desa. Nah, terus ada PKM dosen pengabdian mahasiswa, pengabdian dosen. Dari beberapa tahun terakhir ada dosen-dosen kita STPM yang konsen di PKM pengabdian masyarakat ya, di bidang lingkungan, konservasi mangrove ya, konservasi mangrove, pohon mangrove ya, ditanam terus wilayah pesisir ya, wilayah pesisir di Maukaro dan Mbai. Nah, itu kegiatan-kegiatan, bentuk kegiatan peran yang akademisi ya, mengambil alih untuk terlibat dalam. Baik. Terus yang berikut kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian juga ada beberapa dosen juga yang fokus dengan lingkungan ya. Ada tadi karena keberlanjutan dari PKM dan kegiatan penelitian terkait dengan konservasi mangrove dan lingkungan wilayah pesisir. Dan dari beberapa hasil penelitian yang saya baca dari teman-teman dosen itu bahwa tantangan yang sedang paling dominan ditemukan itu bahwa memang soal lingkungan, kesadaran masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir supaya tidak tercemar oleh sampah, perilaku pembalakan terkait dengan hutan ya. Nah, itu yang kemudian ya, membuat wilayah pesisir terutama khususnya itu yang terjadi abrasi ya, dan pencemaran lingkungan di laut. Oke. Baik, wah luar biasa ya. Saya nangkap 3 hal tadi, bahwa secara akademik bahwa dosen juga bergerak dalam 3 aspek ya. Pengajaran, pendidikan itu, kemudian pengabdian kepada masyarakat terkait dengan lingkungan, dan penelitian juga. Kita membuat riset untuk juga dapat menjadi rekomendasi dan referensi bagi masyarakat terkait dengan lingkungan. Luar biasa. Nah, saya lanjut lagi. Ini tetap tentu lebih menarik lagi karena kita sudah masuk dalam aksi nyata ya. Ini kita mau bahas tentang program kegiatan dan dampak nyata, baik itu dari komunitas lingkungan, dari Trasero maupun dari ACIL maupun dari akademisi. Ya, ini untuk dulu komunitas ya, 2 komunitas ini terkait dengan program kegiatan dan dampak nyata ya. Mungkin kami pengen dengan penonton ya, kita pengen tahu ya, Trust Hero ini setiap kegiatannya seperti apa dan ACIL pun seperti apa ya, begitu. Nah, aksi lingkungan yang berdampak dan berkesan sejauh ini menurut dari ACIL dan menurut dari Trasero ini yang berdampak dan berkesan ya,
yang telah diikuti oleh masyarakat tentunya. Mungkin dari Trasero ya, Pak Berdi ya. Mungkin sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit ya gambaran program dari Trasero itu apa saja. Oke, baik. Ya. Jadi kita di Trasero sendiri kita punya 4 program utama. Jadi mungkin yang selalu dilihat oleh masyarakat mungkin aksi bersih mingguan ya. Ya itu sebenarnya kita sebut sebagai dengan aksi bersih dan penyadaran. Nah, sebenarnya tujuan utamanya mungkin kalau teman-teman melihat dari aksi bersih yang kita lakukan, tujuan utama membersihkan. Jujur sebenarnya tujuan utamanya bukan itu. Tapi tujuan utama adalah penyadartahuan dan edukasi. Jadi lewat aksi bersih. Jadi kita tuh sering biasa ada kolaborasi dari teman-teman. Mungkin dari STPM juga pernah, terus dari SMP juga Ursula pernah kayak gitu ya. Nah, tujuan utamanya itu kita penyadartahuan. Ketika anak-anak itu atau masyarakat sampai ke lingkungan, itu mereka bisa melihat secara nyata keadaan lingkungan itu seperti apa. Nah, dari situ akhirnya kita mulai untuk mengedukasi mereka bagaimana dan memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Misalnya seperti mereka jangan buang sampah sembarangan lagi, atau mulai belajar untuk memilah sampah dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Gitu. Terus program kedua lagi itu kita punya namanya refill station dan Trasero bottle. Nah, refill station itu di ND sendiri sudah ada sekitar 10 titik. Tujuannya apa, yaitu buat teman-teman yang mau belajar untuk mengurangi sampah plastik, kemasan air kemasan, mereka bisa pakai botol seperti ini. Terus mereka bisa isi di refill station yang ada hanya di ND saja, tapi di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia secara gratis. Gitu. Untuk sekarang sih total refill stationnya itu sudah ada 584 stasiun, dan untuk tahun kemarin kita sudah berhasil mengurangi 1,8 juta air kemasan plastik yang berpotensi untuk menjadi sampah. Terus kita juga ada namanya program Trasero Kids dan ada Trasero Communities. Nah, Trasero Communities ini lebih ke arah edukasi. Jadi kita biasa masuk ke sekolah-sekolah atau ke kampus, bahkan yang sekarang saya lakukan sekarang ini masih termasuk bagian dari program Trasero Communities, di mana kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas. Kalau untuk yang berkesan, kalau untuk yang berkesan semua berkesan sih, tapi memang kita rutin aksi mingguan. Jadi untuk minggu besok kita juga ada aksi mingguan yang ke-250, sudah 250 untuk DND. Nah, yang berkesan itu pernah ketika kita lagi clean up, itu lagi aksi bersih, itu anak-anak pengunjung tuh datang sendiri. Mereka tidak minta apa-apa, tidak minta bayaran, mereka datang ngapain? Kita mau bersih kayak gitu. Ikut terlibat juga. Ikut terlibat, ya. Terus pernah juga ada ibu-ibu, bahkan mereka sampai masuk ke laut untuk ambil sampah kayak gitu. Terus kita yang bantu kayak kasih trash bagnya kayak gitu. Jadi sebenarnya masyarakat tuh mau peduli, hanya mungkin mereka kurang disadarkan. Butuh penyadaran secara berkelanjutan ya Pak. Luar biasa. Berarti ada 4 program tadi diawali ya. Ini juga saya teringat tadi mungkin belum dijelaskan oleh Pak Hen. Ya, kita juga di Yayasan Nusantara Taruni Bakti, tentunya di kampus STPM, ada satu program yang juga sama dengan kita, yaitu tadi aksi bersih, di mana dari para suster itu mengedukasi dan memberikan pelatihan untuk pemilihan sampah, pemilahan sampah dari yang sampah kering dan kertas dengan yang plastik itu dipisahkan untuk bisa diolah atau didaur kembali. Dan ini positifnya, dan di kita punya lingkungan yayasan ini terjamin kebersihan dan lingkungannya segar begitu ya. Karena memang dari kampus itu sendiri juga sudah mulai peduli terhadap lingkungan yang seperti yang tadi ya, dari sampah plastik yang seperti ini kita bisa daur ulang, ataupun sampah kertas itu kita bisa. Ya luar biasa ya. Kemudian dari refill botol tadi ya, penggunaan botolnya yang jangan sekali pakai tapi yang bisa dipakai berulang kali. Luar biasa. Saya lanjut ke Acil ya, mungkin dari program dan apa yang berkesan dan berdampak dalam kegiatan Acil selama ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk programnya Acil yang banyak juga sih programnya Acil yang sudah kita jalan. Tapi yang berkesan Taman Bacaan Masyarakat. Kita
Acil kita punya TBM, Taman Bantuan Masyarakat, dan kebetulan saya juga masih menjabat sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat TBM Kabupaten ND. Dan yang berikutnya itu kita ada program yang namanya RPL, Rumah Pangan Lestari. Ada RPL, kemudian ada bank pohon, kemudian ada bank sampah, kemudian kerjasama dengan pemerintah, kemudian kita punya workshop sebagai pusat pendidikan, pelatihan dan edukasi olah sampah. Jadi tempat di mana masyarakat maupun sekolah-sekolah yang datang untuk belajar bagaimana sih mengelola sampah. Jadi kita juga punya produk-produk kerajinan yang kita daur ulang dari sampah, kemudian kerjasama dengan terakhir kemarin di tahun 2022 kita bersama dengan dengan satu startup yang di startup company yang di Jakarta, itu Komestoara, dalam sampai dengan hari ini. Jadi kita kerjasamanya itu kita mengelola sampah itu dari sampah-sampah biomasa untuk menjadi energi baru dan terbarukan. Jadi kalau untuk program-programnya Acil yang paling berkesan yang paling berkesan itu selama ini di program bank sampahnya ini. Jadi program bank sampahnya. Jadi berkesannya itu ada masyarakat yang sedekah sampah. Dia berpikir sampah, kemudian sampah-sampah yang mereka sudah pilah dari rumah, mereka mau kemana kan ini? Jadi akhirnya mereka sedekahkan buat Acil. Jadi kita gitu. Jadi ada juga masyarakat bertambahnya nasabah yang datang menabung sampah. Kemudian sekolah-sekolah juga begitu. Kita juga punya inovasi bagaimana itu dari bank sampah tadi, membentuk bagaimana kita mengajak masyarakat itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, salah satu contohnya itu barter sampah dengan token listrik, barter sampah dengan peralatan dapur, gitu. Kemudian juga dengan sekolah kita mencoba, ada salah satu sekolah SD yang di ND sini, Miss Al Ilmu, kita mencoba membayar komite sekolah itu dengan sampah. Termasuk di Puskesmas Marole itu dulu dengan salah satu dokter di sana kita kerjasamanya itu masyarakat berobatnya pakai sampah. Kemudian di desa Nuamuri Barat, waktu itu almarhum Pak kepala desanya itu ya, sebelum beliau meninggal waktu itu kita kerjasamanya itu masyarakat bayar pajaknya itu pakai sampah. Karena itu bisa. Jadi intinya itu bagaimana pola inisiatif kita atau mengajak masyarakat itu untuk tidak membuang sampah itu dengan harus berbagai macam cara itu. TH dengan caranya bagaimana untuk mengurangi sampah, kemudian kami dari Acil juga dengan cara kami bagaimana mengedukasi masyarakat. Kalau kita contohnya sebegini ya, Pak Rian coba lagi habis minum ya, Pak Rian buang sampah ya, buang aja gitu. Kemudian saya datang, saya menegur Pak Rian Anda sebagai apa? Ini jawabannya, ini kesukaan manusia ya. Pak Umar, kau sebagai apa kau tegur saya buang sampah? Nah, di sini kalau seandainya saya punya Garuda di dada, Pak, saya punya Garuda, saya punya pangkat, saya punya jabatan, pasti diikuti itu, Pak. Dengan terdirinya. Berarti orang yang menegur itu punya kekuatan ya, gitu ya? Punya kekuatan, dia punya kekuatan. Jadi kalau macam kita harus belajar di masyarakat itu bukan hanya sampai ke akar rumput. Ya, karakter masyarakat itu kalau kita kok jangan buang sampah sembarang, lu sebagai apa yuk? Anda sebagai apa? Gitu. Nah, itulah karakter ini yang mau kita bentuk, kita ubah. Nah, kembali kepada tadi bahwa masalah plastik ya. Kalau plastik itu bagaimana dunia sudah menemukan, kalau kita kembali bahwa dunia kalau sudah menemukan alternatif pengganti plastik, mungkin kita sudah mulai beralih. Tapi ini edukasi kita mulai pelan-pelan begitu. Nah, kayak dulu bagaimana penemu plastik ya, kita kembali bagaimana dengan penemu plastik, kemudian juga
itu kan adalah bagaimana supaya pada masa Perang Dunia Kedua loh ya kalau nggak salah ya itu penemu plastik. Jadi sehingga bagaimana eh, pohon-pohon itu tidak diambil untuk menjadi bahan sebagai eh, masa waktu itu. Iya. Nah gitu. Jadi itulah program-program Aceh yang dimana yang paling berkesan kemudian dan yang terakhir tadi bahwa kita punya pusat pendidikan dan pelatihan Ya. edukasi olahan. Oke, baik. Pak Hen, saya langsung ke akademisinya ini. Kalau mahasiswa itu kan belajar pastinya tentang teori-teori. Kira-kira teori daripada ekologis lingkungan yang mungkin diajarkan oleh Pak, sesuai dengan praktik di lapangan itu seperti apa Pak bentuknya? Mungkin seperti itu. Kalau di kelas mungkin pengajarannya seperti apa, kemudian mahasiswa dapat aplikasikan di dalam lingkungan masyarakat. Ya. Ya. Oke, jadi memang seharusnya begitu ya, bahwa kita kan bicara itu tidak hanya sebatas teori ya, tapi perlu praktik nyata sebagaimana Bapak berdua aplikasinya di lapangan seperti apa, bahwa Ya. selama ini memang misalnya kalau dalam konteks kita dunia akademik di STPM Santa Ursula, memang beberapa praktik-praktik kegiatan sudah kita lakukan ya, melalui salah satu dharma tadi ya, pengabdian masyarakat. Ya. Ada kegiatan aksi bakti sosial di desa, terus ada kegiatan praktik lapangan, praktik kuliah lapangan, terus abdimas, itu bentuk-bentuk praktik ya, praktik yang selama ini kita lakukan. Nah, namun hal yang paling ini kan bahwa praktik-praktik itu tidak hanya sebatas seremonial atau hanya insidental saja semata, tapi itu bagaimana bisa menjadi satu ekosistem yang seperti tadi hal yang paling menggembirakan tadi hal yang ini, bahwa itu bisa menginspirasi orang lain, sebagaimana dari Trust Hero tadi, bahwa apa yang kita buat itu ya, menggugah orang lain untuk terlibat, turun tangan ya, untuk mengambil bagian bersama-sama kerja kolektif. Nah itu yang mungkin menjadi hal yang PR besar untuk kita, bahwa bagaimana niat baik kita ini ya, menjadi niat baik bersama ya, sebagaimana misalnya kalau kita bicara yang kondisi lebih luas seperti pesan dari Paus Fransiskus dalam ensiklik tentang Laudato Si ya, bagaimana menjadikan bumi ini sebagai rumah bersama bagi kita. Nah itu tantangan terbesar, bahwa itu sebenarnya menginspirasi. Kalau kita di STPM di Ursula ini kan ada visi besar ya, bagaimana pendidikan Ursulin terutama STPM itu kan menginspirasi kita untuk menjadi bagian dari warga ekologis, yaitu dari nilai-nilai Silviam dan ensiklik Laudato Si. Salah satu nilai Silviam itu kan cinta dan berbelas kasih kan. Ya, bagaimana kita mencintai lingkungan, mencintai bumi, sesama. Nah dalam Laudato Si itu kan juga bahwa manusia itu harus ya, membangun relasi integral antara kita dengan sesama, kita dengan Tuhan, dan kita dengan alam. Nah itu yang sebenarnya perlu kita edukasi ke mahasiswa, ke masyarakat, dan selama ini kan hanya relasinya ya, kita dengan sesama manusia dan kita dengan alam hanya sebagai objek, alam sebagai objek eksploitasi. Nah itu yang diulas banyak dalam ensiklik itu. Itu yang kemudian menjadi ya, saya kembali lagi gitu ya. Tadi pernyataan awal dari Abang Berdi tadi ya, bahwa mengurangi sampah plastik ya. Ini sebenarnya mengkritik kita hari ini. Iya. Kita betul. Masih menggunakan sampah plastik. Jadi bahwa kita harus pangkas memang di awal. Jangan sampai sampah itu hadir di kita membuat sampah lagi. Ya, sumbernya ya, kita harus menangkal di sumbernya. Ada alternatif lain yang bisa kita ganti ya, dengan botol atau dengan yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak bisa
membuat ini. Nah itu yang mungkin perlu kita edukasi, secara ilmiah ya Pak ya. Tadi ada dari pesan dari Bapak Paus dengan visi tadi ya, terkait dengan mencintai sesama, mencintai lingkungan dan alam ini. Oke, baik. Ini sebenarnya mau masuk sisi terakhir, tetapi saya masih terus penasaran sebelum ke sisi closingnya. Masalah aktual lingkungan nih, Pak Ferdi dan Pak Acil, Pak Umar dari Acil dan Pak Hem dari akademisi. Saya melihat masalah aktual ini terkait dengan mindset dan kesadaran masyarakat yang susah sekali diatur. Tentunya menjadi tren isu yang tadi disampaikan oleh Pak Berdi. Tren isu sampah ini bukan lagi masalah pada wilayah tertentu tapi secara nasional ya. Ini juga membuat orang-orang yang melakukan giat sampah ini terus berjuang melawan ini. Nah, mungkin langkah saat ini kalau saya mendengar dari Acil tadi Pak Umar menyampaikan ada kolaborasi dengan pemerintah dengan sekolah untuk membuat sebuah bank sampah ya, bank sampah. Nah ini satu program yang terus ada dan sampai dengan sekarang terus dilakukan. Acil sendiri bagaimana menanggapi tren isu ini bahwa sampah ini akan terus ada begitu Pak, tidak mungkin hilang sekalipun edukasi yang kita sudah berikan kepada masyarakat. Setiap hari malah kita ngomong jangan buang sampah sembarangan, tetapi semakin kita lama menghasilkan sampah. ya, mindset masyarakat semakin lama semakin diperbuat begitu. Ini yang saya nangkap sebagai orang awam ya. Saya host dan juga sebagai orang awam saya menangkap begitu. Nah, di samping itu ada Acil, komunitas anak cinta lingkungan dan Trasero juga yang bergerak untuk membasmi hal ini, mengubah mindset masyarakat dan juga menekan angka sampah ini supaya tidak ada. Nah, mungkin bagaimana dari Acil? Oke, baik saya dulu. Jadi gini, kita bicara sampah ya. Setiap angka kelahiran itu pasti akan menghasilkan sampah. Di setiap angka kelahiran, kita sudah menghasilkan sampah. Jadi kalau kita bicara sampah di sini, ini persoalan global ya, persoalan dunia. Apalagi kita di Indonesia, kita di urutan kedua ya kalau nggak salah, itu penghasil sampah tertinggi itu. Kita di kalau nggak salah urutan kedua atau ketiga itu. Jadi itu. Nah, bayangkan aja sampah kita bicara dalam konteks kota Ende aja. Kota Ende aja itu kita satu hari itu sudah menghasilkan 40 ton per harinya. Wah, 40 ton per hari sampah. sampah rumah tangga atau sampah semuanya, sejenis sampah. Semua jenis sampah. 40 ton. Dominannya itu adalah 75%. 75% daripada sampah itu adalah sampah organik atau sampah biomasa. 15%-nya itu adalah sampah-sampah anorganik. Kita tidak hanya berfokus pada persoalan hanya dengan sampah plastik aja, Pak. Bagaimana dengan sampah organik? Karena sampah plastik itu, sampah-sampah organik itu atau sampah biomasa itu yang menghasilkan gas metan yang paling tinggi itu adalah dari sampah biomasa. Nah, di sini jalan keluarnya tuh bagaimana Acil juga, pemerintah juga mengupayakan bagaimana dengan sampah-sampah tersebut untuk menjadi semacam energi baru. Dan ini sudah dilakukan waktu itu kita MOU dengan pemerintah itu. Startup company di Jakarta, Komnas Suara, kemudian Pemda tahun 2020, kemudian dengan PLN dan juga dari kami Acil. Itu sudah ada MOU dengan pemerintah. Nah, bagaimana mensolusikan sampah itu dikelola dari sumber timbulannya dan menghasilkan sampah-sampah biomasa tadi itu menjadi energi baru dan terbarukan. Dan tahun 2022 kita juga Acil juga kita kerjasama juga dengan Kedubes New Zealand itu tentang energi baru dan terbarukan dan kita menciptakan kompor biomasa dan sampai sekarang juga masih berjalan, masih ada ya kompor biomasa dari sampah Pak ya. Kompor biomasa yang kita buat dari semen dan pasir, lalu bahan bakarnya itu adalah dari sampah biomasa atau sampah organik, limbah pertanian, sampah dapur, diolah begitu, diolah menjadi sumber daya. Jadi itu. Ya. Oke, itu dulu. Mungkin itu dulu ya Pak. Saya lanjut ke Pak Sero ya. Menanggapi terkait dengan masalah aktual di lingkungan. Ini isu sampah ini isu yang besar ya. Bagaimana menanggapi dengan strategi dari Trasero? Ya.
Oke, sebenarnya saya gambarkan sedikit ya. Masalah sampah memang masalah global. Mungkin selalu image-nya itu selalu disalahkan kalau tidak pemerintah, masyarakat. Nah, ini mungkin sedikit bocoran. Sebenarnya sumber dari permasalahan ini itu sebenarnya bukan di mereka. Sumber permasalahan adalah di produsen. Nah, saat ini produsen itu selalu menciptakan, kalau untuk masalah sampah plastik ya, mereka akhirnya terus menciptakan karena adanya keuntungan. Dan tahu tidak bahan baku dari sampah? Mungkin Pak Hen pasti tahu bahan baku plastik itu dari apa? Dari minyak bumi kan? Oh iya. Ya. Nah, sekarang kan transisi energi kan sudah mulai berganti nih, bergeser dari minyak bumi untuk bahan bakar, mulai ada mobil listrik dan lain-lain, mulai dari matahari. Nah, akhirnya produsen tuh yang tambang-tambang minyak bumi itu berusaha semaksimal mungkin mau kemanain, yaitu dengan cara mereka akhirnya menciptakan plastik sebanyak mungkin. Nah, tapi permasalahannya plastik ini tidak seperti bahan-bahan yang lainnya. Kalau bahan lain bisa seperti mungkin sampah organik ya, itu kita bisa olah dan menghasilkan nol emisi. Berbeda dengan plastik. Plastik itu tidak bisa didaur ulang secara efektif. Yang ada itu cuma daur turun. Daur turun artinya plastik tidak bisa kalau seandainya kaca ya, bahan kaca itu kita mau daur ulang sampai 1000 kali tetap jadi kaca. Kalau plastik kualitasnya turun dan ujung-ujungnya tetap jadi sampah kayak gitu. Nah, ini yang selalu kita perjuangkan. Dan sekarang Trasero sendiri kita bagian dari UNDP itu lagi melakukan perundingan, yaitu kita sudah selalu ikut di perundingan Plastic Treaty. Kemarin itu kalau tidak salah terakhir tahun lalu di Korea Selatan juga. Jadi itu semua negara bergabung dengan NGO termasuk kita Trasero. Kita mengupayakan bagaimana menekan produsen ini untuk ayo berpikir untuk menekan jangan lagi produksi plastik terlalu banyak. Sebenarnya plastik tidak ada salah sih. Sebenarnya plastik kalau digunakan dengan tujuan yang benar seperti yang diciptakan awal, plastik itu unsurnya dia tuh kuat, tahan lama kan. Ya, kalau digunakan secara benar itu tidak masalah, seperti kayak AC atau laptop atau mungkin beberapa alat itu kan kita gunakan tapi kan jangkanya panjang. Berbeda dengan yang sekali pakai. Akhirnya tetapi kenyataannya sekali pakai lebih dominan daripada yang bisa dipakai ulang, dan terjadilah masalah polusi sampah plastik. Bahkan peneliti menemukan plastik yang diciptakan dari awal mula plastik tercipta ditemukan sampai sekarang sampahnya masih ada. Kalau mau bahas tentang plastik itu sebenarnya serem, dan mungkin kalau mau dibicarakan podcast bisa sampai 2 jam. Iya. Tapi nanti kalau memang ada edisi berikutnya, Siap. bisa kita bocorkan, kita bisa edukasi lebih lagi tentang itu. Baik, berarti dari dua komunitas ini nih ada sudut pandang masing-masing ya terkait dengan sampah ini, baik itu dari produsen, baik itu dari kesadaran masyarakat, mindset, bagaimana sampah ini menjadi polusi dan terus bertambah setiap harinya, begitu ya. Dari akademisi ini, kalau melihat dari fenomena lingkungan khususnya sampah, kalau secara riset itu bisa kita buat seperti apa Pak? Apakah juga seperti yang tadi Aceh sampaikan, ini bisa buat bank sampah atau seperti apa kira-kira kalau dari Pak Hen? Oke, mungkin saat ini kan untuk isu lingkungan ya, isu lingkungan kan sampah itu menjadi salah satu isu. Dan sekarang kan ada istilah apa, triple planetary crisis ya, ada 3 krisis planet, yaitu ada krisis iklim, terus ada krisis keanekaragaman hayati, dan krisis polusi. Nah, salah satunya itu diakibatkan oleh sampah, polusi udara, polusi tanah, polusi air. Nah, jadi 3 isu ini yang saat ini menjadi isu lingkungan yang paling dominan. Nah, misalnya krisis iklim, ya, krisis akibat dari perubahan cuaca, ya, efek rumah kaca yang diakibatkan oleh perilaku manusia dan industri yang lebih mengutamakan profit, ya, kemudian
mengeksploitasi sumber daya alam, ya, melepaskan gas, ya, terus limbah-limbahnya itu yang kemudian mengambil polusi dan bisa mencemari air, mencemari udara, mencemari tanah, yang kemudian menghilangkan keanekaragaman hayati, misalnya menghancurkan hutan, ya, keanekaragaman hayati di hutan itu hilang. Nah, terus macam-macam fenomena sosial lingkungan yang diakibatkan dari saya sepakat dengan Abang Benny bahwa ini semua kalau kita baca Laudato Si, ya, itu karena di dalam Paus Franciscus itu mengkritik satu sistem pasar. Dia dalam halaman berapa itu bahwa ekonomi pasar itu tidak menjamin keberlangsungan hidup manusia yang efisien, yang berkelanjutan. Itu logika pasar yang saat ini dominan, sehingga kemudian dampak-dampak dari lingkungan hidup itu siapa yang alami? Ya kita ini, masyarakat kecil yang mengalami dampak pencemaran lingkungan, dampak dari krisis iklim. Nah itu dampak kita lihat ini saling berkaitan, ya. Kemudian kita mengalami krisis pangan, krisis tanam, ya. Karena pergeseran musim semakin ini. Nah, dampak-dampaknya itu masyarakat di desa, masyarakat di wilayah-wilayah di kampung-kampung itu yang kemudian, ya, mengalami dampak yang paling nyata. Dan wilayah-wilayah ini yang sebenarnya perlu dikaji, ya, diteliti, ya, sehingga membangun resiliensi bagi masyarakat, misalnya dalam wilayah penelitian atau kajian, ya, di desa di ini, dan perlu dibangun dengan gerakan, ya, aksi sosial, dan tidak hanya misalnya dalam konteks tidak hanya ini, tapi bagaimana bisa menghantam tadi, ya, tembok besar, ya, sistem yang sebenarnya menyangga dari tiang penyangga kehancuran lingkungan. Bicara sampah mungkin salah satu komponen, tapi ada komponen lain yang banyak unsurnya. Masalah-masalah lain, seperti di dalam Laudato Si juga bilang bahwa persoalan lingkungan dan persoalan sosial itu adalah persoalan yang kompleks yang menjadi satu kesatuan. Sehingga untuk memecahkan masalah ini ya perlu gerakan kolektif, ya, sehingga bisa menyasar akar masalah yang langsung, dan tidak lupa pula dengan aksi-aksi yang nyata seperti yang kita lakukan selama ini. Nah itu yang untuk mempercepat proses, dan sejauh ini mungkin tadi sudah disinggung bahwa tantangan yang paling nyata itu membangun kesadaran, dan banyak orang kan tadi seperti Pak Umar bilang, ya, karena soal kesadaran, ya, bahwa kita peduli sampah itu kan bukan karena ternyata ada petugas, ya. Nah, di India sudah ada petugas yang bersih sampah, ya. Nah, itu kan tugasnya mereka, ngapain kita harus itu kan banyak argumen-argumen, ya, masyarakat, ya, di kehidupan sehari yang sering kita dengar, ya, bahwa kan tugasnya si siapa namanya, sudah ada petugas, kuning, jadi kami masyarakat tetap buang sampah bawah. Itu kan kita bayar gaji, pajak, ya. kok. Iya. Nah, itu yang kemudian menurut saya bahwa kita aksi, ya, terlibat dalam sampah bukan bukan sebagai petugas, ya. Iya. Nah, tapi kita sebagai apa? Sebagai warga, ya. Sebagai warga. Kenapa? Karena dari perspektif pembangunan sosial, ya, bahwa aksi sosial, ya, contohnya misalnya bersih sampah, ya, itu jangan dilihat dari pekerjaan teknis, ya, bahwa itu bagian dari, ya, kerja sosial kita sebagai warga, ya, dia punya tanggung jawab untuk menjaga alam ini. Jadi status sebagai warga itu dia lebih tinggi daripada sebagai pekerja teknis, petugas-petugas Yang dilihat dari jabatan dan latar belakang. kita bekerja aksi ini bukan sebagai petugas, tapi kita sebagai warga negara yang sadar dan peduli terhadap ini. Nah ini yang menjadi tantangan utama, bahwa bagaimana membangun kesadaran kita sebagai warga negara, sebagai warga negara yang hidup dalam
bermasyarakat, bersosial. Itu yang kemudian menjadi tantangan terbesar, bahwa oke lah kita punya ini tugas, tapi dengan ada tugasnya itu bukan berarti menghilang peran kita sebagai warga negara, ya. Dan dari perspektif etika, ya, citizen, ya, etika kewargaan, ya, bahwa sebagai warga negara yang aktif, ya, yang peduli, ya, citizen aktif, ya, itu masalah sosial, masalah lingkungan, ya, itu adalah persoalan bersama, masalah publik, ya. Oke, Menjadi baik. masalah publik. Baik Pak Hen, terima kasih Pak ini ya, ini dari kajian ilmiah dan teori ya. Ini oke, kita langsung closing ya. Tentunya di closing ini saya berharap memberikan suatu statement makna daripada tema kita hari ini, dedikasi dan aksi melalui lingkungan ya. Statementnya dari masing-masing perspektif, dari Trasiro, dari Acil maupun akademisi. Tentunya yang paling penting, karena ini juga nanti kita akan publish di YouTube ya, di TikTok dan Instagram. Ini juga pasti pemerintah juga melihat, menonton ya. Pemerintah pasti menonton. Kita juga sering share ini ke pemerintahan. Ya, mungkin dari closing ini, statement ini para narasumber memberikan pernyataan ataupun makna daripada dedikasi aksi melalui lingkungan dan juga harapan buat masyarakat di Kota Ende seperti apa ya dalam pembangunan mindset dan kesadaran dalam lingkungan, khususnya di sampah. Mungkin saya berikan kesempatan dulu ke Pak Berdi ya, dari koordinator Trasiro ini ya. Baik, silakan. Oke, mungkin closing statementnya lebih ke harapan sih. Masalah sampah ini sudah kritis ya. Jadi untuk menyelesaikan ini tidak bisa hanya dari STPM, dari Acil atau dari Trasiro saja, tapi ini benar-benar butuh kerjasama, di mana kerjasama itu semua pihak bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk masyarakat kita harap mereka mau lebih belajar lagi bagaimana untuk memilah sampah, bagaimana untuk mengurangi sampah. Terus untuk akademisi kita berharap bisa menciptakan terobosan-terobosan atau mulai membuat sistem dari lingkungan tempat mungkin di kampus ini kayak gitu. Terus dari pemerintah, ini sering saya sampaikan ke DLH juga ya, kita selalu menunggu kapan sistem yang benar dan baik itu dijalankan di Kota Ende ini. Jadi sistem yang baik itu ya bagaimana pemilahan sampah terpilah sejak awal, sehingga kita tidak menciptakan masalah sampah yang lebih kompleks di kemudian harinya. Nah sekarang kan mungkin isu hotnya itu tahu kan kasus TPA ya. Ya. Saya Rate ya. Di Rate ya. Saya sendiri ke Rate mungkin sudah sekitar 6 kali. Dan terakhir kali itu setelah musim hujan dan wah miris sekali. Itu mau buka mulut sih mungkin lalat masuk. Jadi lalat itu waktu itu saya mau naik gunung ya, jadi lewat sana itu lalatnya sangat banyak. Itu sering kita unggah gitu, selalu dapat masukan dari netizen juga di medsosnya Trasero. Itu mereka cerita itu lalatnya itu masuk sampai ke rumah, ke makanan, sedih sekali. Nah jangan sampai nanti TPA yang baru nanti itu hanya jadi perpindahan dari Rate, masalah di Rate ke TPA yang baru. Itu kasihan buat masyarakat. Tetap terjadi hal yang sama itu ya. Ya, jadi kita harap sesegera mungkin ada sistem yang baiknya, yang baik dan benar, biar masalah itu tidak terjadi lagi kemudian hari. Baik, terima kasih untuk harapan dan makna yang cukup mendalam ya, bagaimana kondisi yang terjadi di Ende sendiri khususnya di Rate itu supaya ada sistem yang baru dari kerjasama dengan pemerintah dan komunitas dari Trasiro. Mungkin dari Acil ya ada penyampaian juga terkait dengan ini. Oke, baik. Untuk kami dari Acil ya, harapan kemudian untuk masyarakat kita, pemirsa dimanapun berada, bahwa di agama manapun kita diajarkan untuk bagaimana hidup bersih dan tidak mengotori bumi. Dan
kembali kepada tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak tadi tentang keuskupan apa namanya ya, sama kita juga di Islam juga kita ada mengajarkan bagaimana kita budaya itu bersih. Nah, kembali kepada poin kita, bagaimana kita sebagai makhluk di bumi ini, bagaimana kita menyadari bahwa kita bagaimana mentuhankan Tuhan, bagaimana kita mentuhankan Tuhan, bagaimana kita mengalamkan alam, dan bagaimana kita memanusiakan manusia. Kembali kepada hal tadi bahwa kita tahu bahwa bumi yang diciptakan ini adalah untuk kita manusia, dan di mana kita harus saling menjaga. Dan bukan hanya tadi yang kita segelintir orang, pemerintah saja kemudian ini, tapi kerjasama dan gotong royong kita semua. Kemudian harapannya juga adalah seperti yang disampaikan tentang kerisauan kita tentang TPA tadi, tempat pembuangan sampah rate, kemudian jangan sampai terjadi di TPA yang baru di Desa Beramari, TPA Beramari. Nah, ini menjadi PR juga, dan masukan-masukan ke pemerintah itu kita sudah dari hasil kita sudah sampaikan bahwa TPST itu dikelola dengan benar. Sebelum sampah-sampah yang tidak bisa terkelola lagi yang dibuang di TPA itu di tempat pembuangan akhir, tapi di tempat pembuangan sementara atau di tempat pengolahan sampah terpadu. Nah, kemudian juga itu SDA-nya, sumber daya alamnya, kemudian juga dengan SDM-nya, sumber daya manusianya. Sebagai pengelola TPST nanti kita harus bukan mereka. Nah, di sini harapan kami adalah bagaimana TPSA yang baru, tempat pembuangan sampah akhir yang baru nanti di Desa Beramari, jangan sampai terjadi hal yang sama seperti di TPA Rate di Tanjung Mukti. Baik, mungkin dari dua komunitas yang juga bergerak dalam aksi nyata, ya, saya tidak meminta lagi nih kepada Pak Hen, ya, dua ini sudah merangkum kesimpulan dalam aksi nyata, dampak dan aksi dalam lingkungan. Ya, Sobat STPM, tentunya luar biasa ini kita bincang-bincang kurang lebih sudah mau hampir 1 jam, ya, terkait dengan aksi dan dedikasi dalam lingkungan. Dan sudah penghujung acara ini, ya, saya sebagai host yang sudah mendengar percakapan bersama dengan narasumber menyimpulkan bahwa kepedulian lingkungan itu tidak melihat dari latar belakang seseorang atau besar kecilnya aksi, tetapi kita melihat konsistensi dalam mencintai lingkungan itu sendiri, ya. Itu kesimpulan yang saya dapatkan, dan harapannya bahwa dari kampus STPM dan juga dari ACIL dan Trasero kita bisa mengkaderkan atau melahirkan generasi-generasi perubahan untuk menjaga lingkungan kita di tempat tinggal kita sendiri. Dan untuk pesan terakhir dalam sesi podcast yang ini, saya ucapkan terima kasih Pak Berdi dari Trasero sebagai koordinator, Pak Umar sebagai pendiri, ya, founder daripada ACIL, dan Pak Hen sebagai akademisi dari STPM. Kami juga dalam kesempatan ini menyampaikan kepada penonton bahwa STPM telah membuka penerimaan mahasiswa baru untuk di semester ini dari tanggal 15 Januari sampai tanggal 1 Agustus. Dan khususnya di penerimaan ini ada satu kelas pekerja karyawan dengan perkuliahan hybrid atau online, dan ini dibuka untuk siapapun dari manapun berasalnya bisa berkuliah di STPM di kampus pembangunan masyarakat. Mungkin itu saja sebagai closing statement kita. Tetap berkarya di masing-masing tempat dan sukses untuk kita semua. Saya rasa itu, tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Mungkin begitu. Thank you Pak. Aduh, ini Terima kasih ya Mas. Siap. iya, luar biasa. Aduh, kita santai-santai nih, minum-minum dulu. Saya coba.
Ini kantornya di mana, Bang?